Surakarta hari Selasa tanggal 14 April 2026 sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus hari Selasa tanggal 14 April 2026 ya, dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Publik kembali digemparkan dengan perkembangan terbaru dalam polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih menjadi sorotan luas. Di tengah berbagai klaim dan spekulasi yang beredar, fakta-fakta baru mulai terungkap dalam persidangan CLS. Kubu yang selama ini vokal mempertanyakan keaslian ijazah, termasuk pihak Roy Suryo, dikabarkan telah menghadirkan temuan terbaru yang disebut-sebut sebagai bagian penting dalam mengungkap kebenaran. Dalam sidang tersebut, berbagai data dan argumen kembali dipaparkan. Pihak penggugat mengklaim bahwa apa yang selama ini digembor-gemborkan kepada publik perlu diuji secara lebih mendalam dan transparan. Mereka menilai, proses hukum harus menjadi jalan utama untuk memastikan kejelasan, bukan sekedar opini atau asumsi. Namun di sisi lain, pihak terkait juga tetap bersikukuh bahwa ijazah presiden adalah sah dan telah melalui proses verifikasi sebelumnya. Perbedaan pandangan ini membuat jalannya persidangan menjadi semakin menarik untuk diikuti. Kini, masyarakat menanti dengan penuh perhatian bagaimana hasil akhir dari proses hukum ini. Apakah temuan terbaru benar-benar mampu mengubah persepsi publik atau justru mempertegas fakta yang sudah ada? Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawat Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan biar dikawal ya. Oke, gugatan CLS yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya, apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Grosono masuk, Pak Grosono biar di sampingnya Pak telah juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini, yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya cuma berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa
polisi juga kita gugat hari ini, juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak yang tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam, masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya. Sebagai tergugat 4. Sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat 1 tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti gitu. Ya. Jadi sangat sensitif lah. Yang jelas, polemik ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan, agar tidak semakin memperkeruh suasana di tengah masyarakat. Bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM. Tahun berapa Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ya, ijazahnya? Ya ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, Ya. nomor seri ini. ya, Oke, soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan Oke. nama ini memang ditulis tangan ya. Oke. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Oke. Lalu ada tanda tangan dekan. Oke. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark Iya. UGM ini. Iya. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari Cetaknya. format ini, nomor Format cetaknya ini. ya. Tapi Oke, di belakangnya kosong ya. ya di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, Iya. menyatakan kesahian bahwa dia alumni UGM. Iya. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Oke. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan Iya. ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas. Sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut.